Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Setelah kita mengkaji rangkaian materi tentang keimanan, langkah-langkah untuk memutakinkan diri kita di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 dan ayat 4. Ada 6 langkah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di antara tanda orang yang muttaqin disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 177. As-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa khinal ba'si. Orang-orang yang senantiasa bersabar di kala lapang maupun di kala sempit dan di kala di dalam kesengsaraan. Maka kemudian para ulama membagi sabar itu menjadi 3 kategori. Tapi sebelum ke pembagian sabar, apa sih sabar itu? Sebuah kata yang sangat pendek tapi berat untuk dipraktekkan. Iya. Iya apa tidak? Tidak. Kalau tidak berarti panjenengan sabar semua ya. Berarti kalau diajak sholat lebih lama tidak jengkel ya. Mesti ngomong dengkulen duten gitu. Iya, sabar itu dimaknai apa sih? Sabar itu maknanya tabah, menahan diri, tidak berkeluh kesah. Nah, sing angel nomor 3 gitu. Tidak berkeluh kesah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu berkeluh kesah. Jadi keluh kesah itu merupakan gawan bayi. Jadi kalau ada orang yang ngeluh aja diganyami karena ini gawan bayi, fitrah bakat.
Kalau demikian berarti berkeluh kesah ada manfaatnya, ada. Kapan? Ketika Bapak Ibu butuh solusi, badannya sakit nih, datang ke dokter. Boleh ngeluh? Boleh. Ibu apa yang dirasa? Sakit kepala, dok. Sebelah apa? Keseluruhan, keseluruhan. Sakit kepalanya kapan? Tiap akhir bulan. Kue tahu batik kudunya abang-abang gambar Soekarno-Hatta. Wong sakit kepala kok rutin bulanan itu ya berarti bukan sakit kepala. Jadi mengeluh itu ada manfaatnya jika penempatannya tepat. Tapi ada mengeluh yang tidak ada manfaatnya. Mau ke masjid Isya nih, terus deres udan. Lah udan maning. Ungkapan seperti ini tidak ada manfaatnya. Karena apa? Tidak mengubah keadaan, tetap udan. Tidak berarti kemudian ketika kita mengatakan udan maning ya langsung terang, itu tidak mungkin. Maka kita tawakal, payung ada. Pak, payungan masih basah. Ya pakai jas hujan. Jas hujan, payungan. Masih basah Pak, naik mobil. Jadi jas hujanan, naik mobil, pakai payung, lengkap. Takoni ganing rapet teman. Iya, bukan kudanan kan boleh-boleh saja. Sah. Perkara orang kemudian moyoki ya urusannya mereka. Urusan kita kan ya sah. Ini contoh mengeluh yang tidak ada manfaatnya. Kemudian sebelum ke jenis-jenisnya, Bapak Ibu, supaya kita semangat, apa sih yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar itu? Sebagai tanda dari ketakwaan, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 157. Allah menyampaikan, Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun. Di ayat ini Allah menyebutkan ada 3 anugerah yang akan Allah berikan kepada orang yang sabar. Yang pertama adalah sholawat. Jadi ternyata yang mendapatkan sholawat tidak hanya Nabi Muhammad. Orang yang bersabar juga mendapatkan sholawat. Dan sholawatnya keren, Bapak Ibu. Kenapa keren? Karena yang beri sholawat langsung Allah. Kata anak muda sekarangnya gokil ini. Jenengan dapat sholawat dari siapa? Allah. Apa tidak keren, Bapak Ibu? Tapi ya tadi, abot ngelakonan. Rasanya sehari tidak ngeluh kayak wong maam durung nginung begitu. Harus saja ada yang dikeluhkan. Mau bekerja bolak-balik, ngoleti apa, kunci. Padahal kunci ini dicekeli, goleti bolak-balik. Barang kunci yang ketemu, helm orang ketemu. Helm ketemu, motore orang ketemu. Ya motor yang nganti orang ketemu ya kebangetan mau gede sama. Apapun terjadi. Lagi mandi, sanyo tahu-tahu mati. Makanya lagi keramas pimin. Apa orang unduknya mumpluk ning dureng rambut kabeh. Ada aja ujian yang Allah berikan. Makanya kemampuan pengendalian jiwa inilah yang menyebabkan Allah kemudian memberikan sholawat. Kemudian yang kedua, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar adalah rahmat. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Apa rahmat itu? Kasih sayang. Dan yang namanya kasih sayang, sayangnya Allah kepada orang-orang yang bersabar, itu tidak serta-merta apa yang diminta diberi. Sama dengan orang tua punya anak umur 3 tahun. Bu, pinjam pisau. Mau apa? Mau masak-masakan. Karena anak-anak perempuan tuh usia segitu senang masak-masakan. Karena ibunya sayang, ibunya tidak akan memberi.
Nggak usah pakai pisau nak, nanti tanganmu keperang, kepotong begitu. Apakah ibunya bakhil? Tidak. Tapi ibunya menyayangi si anak, sebab kalau diberi nanti celaka. Atau menjelang Idul Fitri, anaknya bilang, "Bu, beli petasan." Jangan. Kenapa jangan? Nanti kalau dinyalain bisa membahayakan kamu, membahayakan orang lain. Apa ibunya bakhil? Tidak. Karena saking sayangnya. Pulang sekolah, ibunya bilang, "Istirahat dulu, Mas." Ndaklah, mau main bola, istirahat dulu. Ini karena sayang. Maka yang namanya sayang itu tidak harus semua permintaannya diberi. Jadi Allah yang maha penyayang terhadap orang-orang yang sabar, ketika doa-doanya dipanjatkan kepada Allah, kemudian belum dikabulkan, itu karena Allah sayang. Maka kabar gembiranya apa? Kata Rasulullah SAW, doa orang mukmin itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi caranya ada 3. 1, dikabulkan ketika masih ada di dunia. Mintanya 20 tahun yang lalu, dikabulkannya sekarang, jenengan ngeling-ngeling. Perasaannya orang dong apa-apa ya. Setelah dieling-eling, oh iya, dongane 20 tahun sing wis keliwat. Berarti tahun 2000, 2006. Tahun 2006, nah, tahun ini dikabulkan. Itu kitanya masih ada di dunia. Jadi jangan berharap ketika berdoa, begitu tangannya turun langsung stroke gitu. Ampuh. Nah ini kalau doanya ampuh, lama-lama sombong. Kalau sombong nanti lama-lama bikin pelang. Buka jasa mendoakan kan. Iya. Makanya Allah yang maha tahu betul kualitas kita. Kayak model-model kita dinaik, nulis sombongnya betul. Makanya yang kedua, pengabulan doa itu dalam bentuk apa? Diganti dengan yang lebih baik. Panjenengan yang sampai sekarang, hidup sampai sekarang, Bapak Ibu, sudah meninggal, tidak usah dibicarakan. Kalau flashback ke belakang, apakah profesi yang sekarang jenengan jalani adalah doa yang jenengan minta ketika jenengan masih sekolah? Belum tentu kan? Dulu ada yang doanya pengen jadi dokter. Sampai sekarang enggak. Ada yang pengen jadi CEO. Dulu enggak ada CEO ya Pak. Direktur, menjadi direktur. Ada yang pengen jadi tentara, ada yang menjadi polisi. Nyatanya Allah berikan ya keadaan kita sekarang. Karena apa? Itu yang lebih baik untuk kita. Dan hikmah itu akan kita ketahui setelah peristiwanya terjadi. Ketika saya sekolah ditanya oleh guru saya, Miss Baudin, kamu pengen jadi apa? Saya jawab kepala desa. Sampai sekarang udah jadi. Kepala desa cita-cita saya. Ketua, bukan kepala. Tidak ada kepala masjid. Kalau kepala masjid nanti di atas. Mastaka nanti. Bukan ketua masjid, ketua DKM ya. Iya, masjid tidak ada ketuanya ya, ada DKM-nya. Terus sekolah pengennya ambil di Universitas Pajajaran. Ternyata takdirnya Allah tidak mengendaki. Jadi alhamdulillah UMPTN tahun 1997 saya termasuk yang tidak lulus. Alhamdulillah. Ganti cita-cita mau jadi mantri perawat ya Pak. Kalau di kampung namanya mantri. Daftarlah di Akper Negeri Cirebon tahun yang sama 97.
Peserta berapa? 400 orang. Alhamdulillah saya termasuk yang tidak diterima. Yang diterima berapa? 40. Jadi saya bangga karena lebih banyak yang tidak diterima daripada yang tidak diterima. Masih penasaran, daftar ke Akper Buntet Pesantren. Pesertanya 100. Saya peringkat 4, Pak. Tapi qadarullah takdir lagi daftar ulangnya telat. Pas kakak ke sana mau daftar ulang, wis tutup. Kan zaman belum ada handphone, zaman belum ada, kalau nggak ada handphone berarti nggak ada WA. Jadi komunikasi itu lewatnya wartel. Ya sudah. Akhirnya jadilah pengangguran. Karena tutup semua sih kampus. Ganti cita-cita lagi. Mau jadi supir di Arab Saudi. Jadi tambah mudun, Pak. Kepala desa orang kelakon mana di supir di Arab Saudi. Ikut kursus nyupir di Prima Jaya. Ketanggungan. Bulan April. Bulan Mei itu mau ujian bikin SIM. Terus Mbak Yu bilang, wis ora usah gawe SIM, mana daftar kuliah. Saya bilang, ngapunten Mbak, kayong pun buatan semangat. Orang bisa kon kudu daftar. Maka diantarlah oleh menantunya Mbak Yu. Ini Mbak Yunya udah wafat. Oh saya. Jadi beliau yang menjadi sebab saya kuliah. Didaftarkanlah oleh ponakan. Ponakan yang daftar juga udah wafat. Berarti Idul Fitri tahun kemarin ya. 2 hari setelah Idul Fitri apa ya. Wafat. Kemudian didaftarkan oleh ponakan. Dia juga berjasa, mudah-mudahan sekarang menikmati kebaikannya. Karena saya bisa seperti ini menyampaikan pada Bapak Ibu, ya atas jasa Mbak Yu, atas jasa ponakan. Ketika ditanya, mau jurusan apa? Terserah kamu. Loh, sing pan kuliah siapa? Sing pan daftar siapa? Adanya pengen kuliah. Didaftarkanlah Fakultas Tarbiyah, diambilkanlah jurusan PAI, YIN Wali Songo Semarang tahun 98. Allah takdirkan, daftar ke situ keterima. Hikmahnya kapan ketemunya? Tahun 2013. Setelah kemudian Allah SWT berikan kesempatan pada kami untuk mulai memanfaatkan ilmu di luar sekolah. Mulailah ngisi kajian. Di Banjaratma Desember 2013. Dari Banjaratma kemudian ada orang Tegal ingin ngaji. Ngajilah di Kemandungan. Sampai kepada Bapak Ibu. Kenapa saya katakan hikmahnya baru datang 97, baru datang 2013. Apa yang saya pikirkan? Seandainya saya dikabulkan jadi kepala desa, mungkin tidak ketemu Bapak Ibu di Tegal. Iya, karena di sini adanya lurah. Iya, orang ketemu. Kalau saya ditakdirkan jadi perawat, mungkin ketemu Bapak Ibu. Bapak Ibunya lagi meriang. Nah, nyong tugasnya ke rumah sakit sih. Tukang ngimpus, tukang nyuntik kan. Maka ketika Allah takdirkan saya jadi guru PAI, ketemunya dengan Bapak Ibu di masjid. Ketemunya dengan ibu-ibu pengajian. Yang kalau tanya kadang-kadang jengkeli. Bisa ning jengkeli. Pertanyaannya pada dibaleni ping papat. Ketika saya tanya kenapa dibaleni, bukannya jawabannya ganti sing mau ning ora oleh dadi oleh katanya. Kayak beli bener maning. Itulah hikmahnya. Maka Bapak dan Ibu, ketika Allah berikan ke kita sesuatu, jangan langsung tidak terima. Karena boleh jadi yang kita tidak sukai ternyata di akhir itu menjadi sesuatu yang kita sukai. Dan ketemu dengan Bapak Ibu di masjid, di pengajian, suasananya panjenengan sehat semua. Panjenengan bahagia. Bahkan kadang ada yang bilang, Pak, ketika berangkat ke pengajian, saya banyak masalah. Ketika sampai di pengajian, masalahnya sedikit terkurangi. Kenapa? Karena mendengarkan Quran dibacakan, mendengarkan surga dijanjikan, sehingga dunia itu menjadi terasa ringan. Itu kan sesuatu yang baik.
Tapi memang Bapak Ibu, kita umumnya kan seperti Nabi Musa. Yang ingin ketika suatu peristiwa terjadi, langsung diberitahu hikmahnya apa. Maka Nabi Musa oleh Allah disuruh berguru kepada Nabi Khidir. Dan apa kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Innaka lang tastati'a ma'iya sabru. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk ikut denganku dalam keadaan sabar. Tapi Bapak Ibu jangan kemudian, ya wis Pak, wong Nabi Musa biar bisa sabar apa mending nyong, jangan begitu. Itu ayat diceritakan agar kita mengambil pelajaran. Dan yakinlah Bapak Ibu, bahwa tiap-tiap orang itu oleh Allah diberikan qadarnya berbeda-beda. Tiap-tiap orang itu diuji dengan kadar yang berbeda-beda. Maka pengabulan doa diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, doa-doa yang Bapak Ibu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditangguhkan sebagai nilai pahala. Makanya jangan bosan berdoa. Jangan minta sesuatu belum dikabulkan akhirnya wis lah ora pandonga sungkan ora dikabulkan. Nah, berdoa terus. Karena itu dicatat sebagai pahala nanti di akhirat. Inilah 3 cara pengabulan doa yang disampaikan Rasulullah terhadap orang-orang mukmin. Karena Allah janji akan mengabulkan doa Bapak Ibu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan kalian. Tapi dengan 3 cara tadi. Kemudian yang ketiga apa yang Allah berikan kepada orang yang bersabar? Wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar akan senantiasa diberikan petunjuk. Artinya bagi orang yang sabar itu tidak ada pintu-pintu yang tertutup, tidak ada jalan buntu. Semua jalan akan Allah bukakan. Bahasa Jawane dilalah. Buntu kan? Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang memberi ujian, Engkau yang memberikan pertolongan. Tiba-tiba ada ilham kerentek pengen dolan. Begitu main ke tempat teman, cerita, teman bilang, "Oh iya bener Pak. Fapulan ke lagi butuh wong sing punya keahlian ini. Kayaknya jenengan cocok." Bukan durungan nang otak bel. Gitu bel, tahu-tahu bener Pak. Inilah yang namanya orang yang senantiasa diberikan petunjuk. Tapi untuk mendapatkan 3 hal tadi, kita disuruh mempraktekkan sabar. Makanya di Ali Imran ayat 200 kata Allah Subhanahu wa taala, "Isbiru wasobiru." Bersabarlah dan tetap bersabar. Jadi laka istilah nyerah. Tidak ada istilah nyerah. Bersabar dan tetap bersabar. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, untuk 3 jenis sabar, insya Allah disampaikan pada materi kultum yang akan datang. Meskipun kultum lebih dari 7 menit ya. Tadi ini apa ya? Kuliah terserah antum, jadi katanya kultum. Demikian mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bersabar ya. Demikian walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.